Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hidayat, biasa dipanggil Iksan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa atau sebagian tentang fungsi dari ilmu komunikasi. Jadi kita tahu bahwa yang namanya komunikasi sendiri itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap hubungan kita dengan manusia yang lain tentu ditentukan atau dipengaruhi dari yang namanya komunikasi. Maka dari itu penting bagi kita untuk bagaimana mempelajari secara detail tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sendiri itu adalah ilmu yang multidisiplin yang kemudian berinduk pada yang namanya ilmu politik. Jadi bahwa dalam proses berpolitik, yaitu mempengaruhi seseorang, nah di situ juga termasuk kita menerapkan yang namanya ilmu komunikasi, menerapkan komunikasi, bagaimana cara penyampaian kita, cara kita berinteraksi kepada sesama, misalnya itu bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai dengan baik dan si penerima bisa menerima dan kemudian mau bekerja sama. Masih membahas tentang fungsi ilmu komunikasi atau fungsi komunikasi, Harold Laswell itu menyatakan bahwa ada 3 fungsi dari ilmu komunikasi. Yang pertama adalah fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah manusia dapat mengontrol terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah manusia dapat beradaptasi terhadap lingkungan di mana ia tinggal. Kemudian yang ketiga adalah manusia dapat melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Kemudian apabila ditinjau dari aspek kesehatan, ya, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa dokter, bahwa orang yang dalam kesehariannya kurang atau berkomunikasi atau dalam artian terisolasi, maka orang ini akan cenderung mudah terkena penyakit jiwa, ya, seperti depresi, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah dapat menyebabkan kematian yang cepat, ya. Tentu hal ini berbanding terbalik kepada orang yang dalam kesehariannya itu senang dengan berkomunikasi. Dalam hal ini juga sebagaimana hadis Nabi itu tentang orang yang selalu bersilaturahmi, dalam artian selalu menyambung komunikasi kepada para saudara kerabat, itu akan dipanjangkan umurnya dan juga diberi kelapangan rezeki. Fungsi dari komunikasi itu bisa juga ditelusuri dari tipe dari komunikasi itu sendiri. Itu ada komunikasi diri sendiri, kemudian komunikasi antar pribadi, dan ketiga ada komunikasi publik, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Lalu dari tipe-tipe yang telah saya sebutkan barusan tadi, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat terus meningkatkan diri kita, bahwa sebagai seorang mahasiswa khususnya jurusan ilmu komunikasi itu adalah ketika nantinya kita sudah terjun di lapangan pekerjaan, maka dari situ kita tidak akan tinggal diam. Jadi kita harus senantiasa memperbaiki diri, yang nantinya juga citra kita itu membaik. Ketika citra kita membaik, diharapkan nantinya para pelanggan misalnya, atau para klien atau para orang yang
selalu berhubungan dengan kita dalam keseharian kita itu akan lebih antusias lagi, selanjutnya akan lebih baik lagi karena modal komunikasi kita yang sudah terbaiki atau sudah dipoles ketika mempelajari suatu ilmu komunikasi, seperti melalui latihan radio, kemudian saluran-saluran dan juga media-media lain yang telah kita pelajari dulunya atau yang saat ini kita pelajari. Nah, itu saja dari saya tentang bagaimana fungsi dari ilmu komunikasi yang tentu kita tahu bahwa penting sekali ya. Jadi tidak sembarang orang bisa dengan baik untuk menyampaikan sesuatu ya. Semuanya tentu bisa, bagaimana pendapat yang ia kemukakan, yang ia paparkan itu bisa menyatu dengan hati itu seperti apa. Nah, itulah kemudian pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Baik, itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.